الرجا والخوف قلبي طائر. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Ikhwati fillah, teman-temanku sekalian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai insan yang beragama Islam, dan masing-masing dari kita insyaallah termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW, sudah sepantasnya bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan berupaya dengan segenap upaya untuk menjadi seorang muslim yang sempurna keislamannya. Karena dengan kesempurnaan inilah, yaitu yang sesuai dengan syariat Islam, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia akan berjalan dengan sebaiknya atau akan berjalan dengan sebenarnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua ciri bagaimana seseorang bisa disebut sebagai insan yang sempurna keislamannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang artinya, seorang yang sempurna keislamannya atau seorang muslim yang sempurna keislamannya ialah apabila saudara-saudara semuslimnya selamat dari kejahatan atau keburukan lisan ataupun perbuatannya. Kemudian orang yang berhijrah dengan sebenarnya ialah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwati fillah, di dalam hadis tersebut bisa kita ambil dua ciri tentang bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sempurna keislamannya. Yang pertama, yaitu bagaimana kita bersosialisasi, bermuamalah dengan sebaik-baik mungkin, yaitu jangan sampai ada dari perkataan kita ataupun perbuatan kita yang mengganggu atau menciderai saudara semuslim kita. Karena biasanya kita sadari atau tidak kita sadari, ada saja perkataan atau perbuatan kita yang menyakiti hati saudara kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin demi mengamalkan hadis ini. Kemudian juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dihindari dari godaan syaitan yang selalu menginginkan perpecahan di antara kaum muslimin. Kemudian syarat yang kedua ialah bagaimana kita berhijrah atau berubah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Ikhwati fillah, masih tentang hijrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, maka dia akan mendapatkan tempat hijrah di bumi Allah yang luas ini, dan Allah juga akan memberikan rezeki yang banyak. Kemudian, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah,
wa rasulih, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dia ingin berubah dari kejelekan menuju ketaatan kepada Allah, tsumma yudrikhul maut, kemudian di tengah perjalanan hijrah dia Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, maka apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah ditetapkan baginya kebaikan atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, tentang hijrah, mungkin di antara kita sudah ada yang berusia 20 tahun, 30 tahun, dan mungkin di sebagian besar usia kita ini kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah dengan keadaan kita yang seperti itu Allah tidak akan menerima hijrah kita atau tidak menerima taubat kita? Tidak. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tadi, bahwa Allah ketika melihat ada hambanya yang ingin berhijrah dengan sungguh-sungguh fisabilillah, muhajiran ilallah wa rasulih, Allah akan menyediakan tempat hijrah yang sangat luas di buminya dan akan memberikan rezekinya yang sangat banyak. Dan juga tentunya Allah tidak akan menilai masa-masa sebelum hijrah. Yang Allah nilai adalah masa setelah kita hijrah hingga ajal menjemput kita. Bahkan ketika kita sudah berniat untuk hijrah, akan tetapi di tengah perjalanan Allah mencabut nyawa kita, apa kata Allah tadi? Allah tetapkan baginya kebaikan atau pahala di sisinya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, di bulan Ramadan ini, semoga Ramadan kali ini tentunya lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Kemudian semoga di Ramadan tahun ini menjadi momen bagaimana kita berubah. Yang sebelumnya mungkin udah baik menjadi lebih baik, yang sebelumnya udah taat menjadi lebih taat, mungkin yang sebelumnya jauh dari ketaatan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan Ramadan, kemudian di bulan-bulan berikutnya, Syawal, Zulhijjah dan seterusnya, hingga ajal menjemput kita semua. Ikhwati fillah yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan dua syarat tadi, yaitu bagaimana kita bersosialisasi, bermuamalah dengan baik dengan sesama, kemudian bagaimana kita berhijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah semudah membalikkan tangan. Tentu butuh mujahadah, butuh kesungguhan dan juga dukungan dari orang-orang sekitar. Marilah kita bersama-sama bekerja sama menjadi orang yang sempurna keislamannya. Tidak hanya sekedar muslim, tapi sempurna keislamannya, sehingga kebangkitan Islam insya Allah akan bangkit kembali dan kita memiliki andil di dalam kebangkitan tersebut, dan insya Allah kita akan berkumpul bersama-sama di jannahnya kelak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, itu datangnya dari saya dan juga dari godaan syaitan, dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah